Shalom sahabat-sahabat terbaik channel ini, salam sukacita. Bertemu kembali kita untuk melanjutkan pembahasan pelajaran kita dari seri pelajaran tentang perjanjian, yaitu perjanjian yang kekal dari Allah. Dan saat ini kita masuk pelajaran yang ketiga dengan judul Turun-Temurun untuk Selama-lamanya. Mari kita minta tuntunan kuasa sorga, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena saat ini Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami, memberikan kami penerangan untuk kebenaran firman yang akan kami perdalam. Terima kasih Tuhan untuk janji penyertaan bagi kami. Dalam nama Yesus. Amin. Oke saudaraku, ayat yang melandasi pembahasan kita diambil dari Kejadian 6 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah saudaraku, sepanjang sepekan kita sudah membahas pelajaran ini. Dan ada beberapa pertanyaan yang perlu kita tanyakan untuk menjawab semua rincian dari apa yang kita pelajari. Yang pertama, apa efek daripada dosa terhadap ciptaan Allah? Apa karakter dan sifat dari Nuh yang menjadikan dirinya berbeda, spesial? Unsur-unsur apakah yang tercakup dalam perjanjian Allah dengan Nuh? Dalam cara apakah kasih karunia Allah dinyatakan dalam perjanjian dengan Nuh sebelum air bah? Dan yang terakhir, apakah perjanjian yang Allah ajarkan kepada manusia setelah air bah tentang kasih karunia yang universal secara menyeluruh kepada kita? Saat ini kita akan jawab satu persatu. Yang kiranya ini boleh memberikan motivasi rohani tersendiri bagi kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Saudaraku, umat manusia semakin merosot dan hancur ketika dosa masuk ke dunia ini. Bahkan kebanyakan manusia memutuskan untuk mengabdikan diri kepada dosa. Meskipun demikian, masih ada golongan kecil yang sisa yang tetap memilih untuk taat dan memuji Allah. Dan kita harus ingat bahwa ketika kejahatan memuncak, maka akan ada campur tangan ilahi untuk menyelesaikannya. Dan caranya unik, karena Allah kita selalu memberi kita kesempatan kedua dalam kasih karunia-Nya. Mari kita coba lihat satu persatu, pelajaran demi pelajaran yang boleh mendorong kita tetap setia. Yang pertama, prinsip dosa. Penilaian ilahi pada akhir pekerjaan penciptaan Allah luar biasa. Sungguh amat baik, Kejadian 1 ayat 31. Ketika dosa masuk, paradigma berubah. Yang tadinya sungguh amat baik, berubah menjadi sebaliknya. Ciptaan Allah yang teratur telah dicemarkan oleh dosa dan semua akibatnya menjijikkan. Pemberontakan mencapai tingkat yang mengerikan pada zaman Nuh. Kejahatan telah merasuki seluruh bangsa manusia. Kejadian pasal 6 ayat yang kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah saudaraku, ketika dosa masuk, manusia cepat berubah. Berubah dari yang baik, mengarah kepada yang rusak. Kita boleh lihat, tadinya Allah menciptakan manusia, dan manusia takut akan Tuhan. Tapi pada akhirnya berubah menjadi tidak percaya. Bahkan mulai membenarkan diri sendiri. Mulai terjadi pembunuhan, pemberontakan, bahkan terbuka melawan Tuhan. Terjadi poligami, kurang menghargai nyawa orang. Inilah paling tidak yang boleh kita lihat efek yang ditimbulkan oleh dosa. Tidaklah mengherankan, Allah sangat membenci dosa. Segera atau nanti, dosa pasti akan dimusnahkan. Allah yang adil dan penuh kasih tidak dapat melakukan yang lain atas dosa itu selain dimusnahkan. Kemudian orang itu Nuh. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dosa menyebabkan kehancuran dan kematian, saudaraku. Itulah sebabnya Tuhan sangat membenci dosa. Dia ingin memberantasnya, tapi dia juga ingin menyelamatkan orang berdosa. Sekali lagi, perjanjian ini tujuannya untuk menyelamatkan orang berdosa. Ketika Tuhan menilai situasi dunia, Dia mengamati
bahwa kebanyakan manusia telah mencapai tingkat kejahatan dan pemberontakan yang begitu tinggi sehingga mereka tidak lagi mendengar suara Roh Kudus. Namun saudaraku, tidak semuanya hilang. Masih ada beberapa orang yang mendengarkan Tuhan dan melayani Dia dengan setia. Nuh adalah satu-satunya. Karena ayat di atas catat, dia adalah orang benar yang tidak bercelah dan dia hidup bergaul dengan Allah. Itulah rahasianya. Walaupun Nuh orang benar, dia anak Tuhan yang tidak bercelah di hadapan Tuhan, bergaul dengan Allah. Kebenarannya tidaklah cukup untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari hukuman Tuhan. Tuhan menetapkan sebuah perjanjian dengan Nuh karena Nuh juga membutuhkan kasih karunia. Dalam Kejadian 6 ayat yang ke-8, kasih karunia pertama kali diperkenalkan. Dan kasih karunia yang muncul dalam ayat ini sama persis dengan kasih karunia yang ada di Perjanjian Baru. Di mana Allah yang penyayang, yang menunjukkan kebaikan kepada orang-orang berdosa yang tidak layak menerimanya, coba digambarkan di sana. Jadi, kita perlu mengerti bahwa meskipun Nuh tidak bercela dan benar, dia tetap seorang berdosa yang membutuhkan suatu kebaikan kepada yang tidak layak menerima dari Allahnya. Dalam pengertian itu, Nuh tidak berbeda dengan satu di antara kita yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengikut Tuhan kita. Memahami bahwa Nuh membutuhkan kasih karunia Allah. Sebagaimana saya dan saudara, lihatlah kehidupan kita sendiri. Dan tanyakan pertanyaan ini, bisakah saya hidup sebagaimana Nuh hidup? Benar, tidak bercela, dan selalu bergaul dengan Allah? Jika pertanyaan ini muncul terus dalam benak kita, maka kita akan berusaha untuk mengikuti Tuhan dengan melakukan yang benar, menghidupkan kehidupan yang tidak bercela, bahkan kita akan rindu untuk bergaul dengan Allah. Pena Inspirasi berkata, tetapi Nuh berdiri teguh bagaikan batu karang di tengah-tengah terpaan badai, dikelilingi oleh olokan dan cemoohan orang. Ia kelihatan berbeda oleh karena ketulusan serta kesetiaan yang tidak tergoncangkan itu. Suatu kuasa menyertai kata-katanya, karena itu adalah suara Allah kepada manusia melalui hambanya. Hubungan dengan Allah menjadikan hubungannya kuat di dalam kuasa yang tidak terbatas itu. Sementara untuk 120 tahun lamanya, suaranya yang berwibawa itu didengar oleh generasi itu sehubungan dengan peristiwa yang sejauh pertimbangan hikmat manusia mustahil akan terjadi. Para nabi dan bapa. Saudaraku, luar biasa. Ternyata Nuh mampu berdiri teguh bagaikan batu karang oleh karena dia tetap mempertahankan jati dirinya, kesetiaannya kepada Tuhan, ketulusannya dalam menyampaikan kebenaran. Walaupun dia diolok, dia dicemooh, tapi dia tetap menunjukkan kesetiaannya dan ketulusannya untuk menyampaikan pekabaran keselamatan. Oh saudaraku, kita mungkin akan dicemooh, kita mungkin akan diolok, tapi mari kita tetap berdiri teguh seperti batu karang. Kemudian poin selanjutnya itu perjanjian dengan Nuh. Kejadian 6 ayat yang ke-18. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Saudara, ada inisiatif Tuhan untuk membantu Nuh. Seperti seorang mungkin lemparkan pelampung kepada seorang pelaut yang karam. Allah membuat perjanjian dengan Nuh. Sederhana, jika kamu menurut, membangun bahtera dan masuk ke dalamnya, maka aku akan menyelamatkan engkau dan keluargamu. Ini adalah anugerah murni Tuhan kita. Itu adalah inisiatif Tuhan untuk menyelamatkan Nuh, meskipun dia tidak melakukan apapun untuk pantas mendapatkannya. Saudaraku, Tuhan tidak mendapatkan keuntungan dari perjanjian itu. Tuhan hanya rindu melihat orang-orang yang karam karena dosa diselamatkan. Oleh karena itu, dia tawarkan perjanjiannya agar saya dan saudara dapat masuk dalam bahtera keselamatan. Dan Allah rindu supaya kita menerima kasih karunia-Nya yang menyelamatkan. Kemudian tanda pelangi.
Kejadian 9 ayat 13. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Dalam konteks perjanjian Allah dengan manusia, katakanlah Abraham, Musa, dan lain-lain, di mana manusia harus menerima beberapa persyaratan untuk menjadi bagian daripada perjanjian kekal itu. Dan manusia harus dengan rela menerima perjanjian dengan Tuhan. Namun, perjanjian Tuhan dengan segala makhluk hidup dalam Kejadian 9 ayat 12 ini berbeda. Perjanjian ini melampaui kemanusiaan. Itu mencakup semua makhluk hidup. Tidak ada syarat untuk menjadi bagian daripada perjanjian ini, saudaraku. Tuhan hanya berjanji untuk tidak mengirimkan air bah lagi. Tuhan mengumumkan janji ini dalam skala universal. Dia menggunakan hujan. Ini fenomena baru bagi Nuh pada saat itu dan keluarganya. Dan pembiasan cahaya melalui pelangi untuk menggambarkan lengkungan warna-warni yang indah. Inilah perjanjian yang unik dan tidak bisa dipatahkan. Tandanya akan terus bertahan selama bumi ini masih ada. Tanda pelangi itu akan tetap muncul. Karena itu, saudaraku, kita harus terus ingat bahwa kita adalah milik Allah. Ketika kita melihat tanda perjanjian ini, kita harus semakin dekat dengan Tuhan, semakin akrab dengan Tuhan, terus bergaul dengan Tuhan dan tunjukkan kebenaran kepada dunia ini. Kemudian poin selanjutnya itu hanya Nuh yang tinggal. Kejadian 7:23, demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Saudara, dalam ayat ini kita temukan penyebutan pertama konsep yang sisa dalam kitab suci. Kata tersebut diterjemahkan yang tinggal, berasal dari kata yang lain yang bentuk akar katanya banyak kali digunakan dalam perjanjian lama, di mana ide yang sisa ini coba disampaikan. Jadi sekali lagi, kata kerja yang tinggal atau tetap erat terkait dengan konsep sisa. Misalkan dalam Esra pasal 9 ayat 8, kemudian Yesaya pasal 4 ayat 3. Tuhan menghakimi dunia purba dan menghukum mereka untuk dibinasakan karena kejahatan mereka. Tapi dia membuat perjanjian dengan yang sisa, dengan mereka yang mau menerima Tuhan dan menjadi pemberita kebenarannya. Ingat sekali lagi, mereka yang sisa, mereka yang menerima kebenaran Tuhan dan mau menjadi pemberita kebenaran itu sendiri. Tuhan akan menghakimi dunia ini lagi, saudaraku. Perjanjiannya masih tersedia bagi semua yang mau menerimanya. Masih ada kawanan kecil yang sisa, yang setia. Mereka tidak lebih baik dari yang lain. Mereka hanya mengasihi Tuhan dan menerima kasih karunia-Nya. Apakah saya dan saudara adalah bagian daripada yang sisa ini, yang tetap berdiri teguh sekalipun dunia ini runtuh? Saya percaya kita akan menjadi bagian yang sisa ini. Walaupun kelompok kecil, namun tetap meninggikan standar kebenaran. Di Upward Look, 15 Maret, pena inspirasi menuliskan, sekali lagi, sebelum kehancuran besar dunia oleh api, diberikan masa ujian dan pencobaan. Manusia diberi kesempatan untuk menunjukkan apakah mereka akan setia atau tidak kepada Tuhan. Sebagai saksi Tuhan, kita memiliki pekabaran untuk disampaikan ke seluruh dunia. Tuhan memiliki banyak anak-anak yang belum pernah mendengar kebenaran untuk saat ini. Hamba Tuhan harus memberi mereka amaran terakhir. Oh saudaraku, ada tanggung jawab yang besar. Tatkala kita menyatakan kita yang sisa, kita juga harus mengamarkan dunia. Karena ada banyak anak-anak Tuhan yang belum mengenal kebenaran, yang membutuhkan saya dan saudara untuk bisa menyampaikan kebenaran ini. Amaran terakhir perlu disampaikan. Saudaraku, ketika kita melihat contoh dari iman Nuh, saya percaya kita akan semakin dikuatkan dan semakin siap. Dalam buku This Day with God, komentar Ellen G. White, dia berkata, melalui kombinasi iman dan perbuatan Nuh yang konsistenlah yang menghukum dunia. Dia tidak hanya mengkhotbahkan kebenaran saat ini yang sesuai untuk saat itu, tetapi dia melakukan setiap khotbah. Garis bawahi, dia melakukan setiap khotbah
Apakah setiap khotbah yang kita sampaikan kita lakukan? Apakah setiap pelajaran yang kita dengarkan kita lakukan? Kemudian seandainya dia tidak pernah mengangkat suaranya untuk mengamarkan pekerjaannya, karakter sesungguhnya di antara yang rusak dan tidak saleh akan jadi khotbah yang menghukum bagi orang yang tidak percaya dan tidak bermoral pada zaman itu. Dia menanggung dirinya dengan kesabaran dan kelembutan seperti Kristus di bawah penghinaan, celaan dan ejekan yang memprovokasi. Suaranya sering terdengar dalam doa kepada Tuhan, memohon kuasa dan pertolongannya agar dia dapat melakukan semua perintah Tuhan. Ini adalah kekuatan yang menghukum orang yang tidak percaya. Saudaraku, pelajaran pekan ini kita telah melihat bahwa ternyata perjanjian yang dibuat Allah dengan Nuh yang pertama kali didiskusikan secara eksplisit dalam kitab suci ini memiliki makna yang dalam untuk saya dan saudara. Perjanjian itu memaparkan minat kasih Allah untuk manusia dan kerinduan Allah untuk masuk dalam satu hubungan yang menyelamatkan dengan saya dan saudara. Allah ingin meneguhkan perjanjian itu kembali dalam diri kita. Ketika kita melihat perjanjian dengan Nuh, Allah ingin supaya sebagaimana Nuh berkomitmen, kita juga harus berkomitmen kepada Allah untuk tetap menjaga agar kita tetap setia, tetap hidup dalam kebenaran, dan terus bergaul dengan Allah. Saudaraku, kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Jangan Anda biarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Terima tawaran Tuhan, dan kita masuk dalam hubungan perjanjian yang kekal dengan Tuhan. Dan kita juga akan jadi ahli waris kerajaan sorga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pelajaran yang Engkau sudah berikan lewat pelajaran ini. Kami percaya ini akan bisa menyanggupkan kami untuk bisa melihat keberadaan kami. Dan kami boleh berubah menjadi umat Tuhan yang tetap hidup dalam kebenaran, yang tetap setia dan selalu mau bergaul dengan Tuhan. Sehingga kami boleh layak untuk sorga tatkala Engkau datang kedua kali. Berikan pencerahan kepada kami, berikan penjelasan kepada kami, agar kami benar-benar boleh memahami dengan jelas setiap firman yang sudah kami terima. Hamba menyerahkan semua anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan channel ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka tetap diberkati dalam segala kelimpahan berkat surgawi, dan mereka semakin siap bagi hari Maranatha. Inilah doa hamba mohon berkat dalam nama Yesus. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.